hostage deal has been reached between Israel and Hamas. More than 15 months of conflict that began with Hezbollah's brutal massacre on October the 7th. More than 15 months of terror for the hostages, their families, the Israeli people. More than 15 months of suffering by the innocent people of Gaza. Fighting in Gaza will stop, and soon the hostages will return home to their families. In the meantime, we are prepared to do whatever we can to provide humanitarian assistance, as well as, when needed and when requested by the United Nations, we are prepared to contribute significant peacekeeping forces to maintain and monitor this prospective ceasefire. Prabowo ya. Israel kembali berulah dengan melanggar dan berkhianat kepada Palestina. Negeri Zionis baru saja menunda gencatan senjata dan kembali melancarkan aksi ke Gaza. Aksi tersebut langsung membuat heboh para negara sekutu Palestina. Sebut saja ada Iran dan Turki yang siap bertindak karena kelakuan semena-mena Israel. Selain itu, Prabowo Subianto juga siap mengirimkan para TNI ke Gaza apabila diperlukan. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Jumpa lagi di Ado Reaction. Kita lanjut lagi lur, mereaksi dan melihat perkembangan di jalur Gaza sana lur. Ternyata sekarang ada berita lagi kalau Israel itu berkhianat tentang gencatan senjata lur. Kenapa? Karena mereka baru-baru ini telah menyerang lagi lur. Gimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita cek videonya sama-sama. Cek itu. Kesepakatan gencatan senjata yang diraih Palestina dan Israel bukanlah hal yang mengejutkan. Sebab pihak Zionis sebelumnya sudah mendapatkan banyak peringatan dari tokoh-tokoh besar dunia. Salah satu ultimatum keras dilontarkan oleh orang nomor satu Turki, Recep Tayyip Erdogan. Politisi 70 tahun tersebut mengecam Israel untuk bertanggung jawab penuh dan mematuhi kesepakatan. Israel, khususnya Netanyahu, punya riwayat melanggar gencatan senjata yang signifikan. Hal ini nggak boleh dibiarkan untuk saat ini, tegas Erdogan. Peringatan yang dilontarkan Erdogan ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, Presiden Turki itu sudah hafal dengan rekam jejak Israel yang buruk soal melanggar kesepakatan. Terlebih lagi, Netanyahu sempat mengatakan bahwa perjanjian ini hanya bersifat sementara. Itu sebabnya Erdogan meminta masyarakat terus memantau pelaksanaan gencatan senjata di Gaza. Salah satu pelanggaran yang dilakukan negeri Zionis itu terjadi setelah menyerang Lebanon. Padahal kedua belah pihak sudah sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Bahkan tentara Zionis memporak-porandakan Mes'el Jabal dan menembak kediaman wali kota Binbel. Selain itu mereka juga melakukan penculikan terhadap 6 warga Lebanon. Namun Israel justru berdalih kesepakatan gencatan senjata dengan Lebanon tidak terrealisasi. Mereka juga mengaku bahwa aksi militer tersebut didukung penuh oleh pihak Amerika. Menurut media Middle East Eye, Menteri Keuangan Israel akan terus melanjutkan perang di Gaza. Pasalnya, rencana itu juga didukung oleh Netanyahu selaku pemimpin negeri Zionis tersebut. Ngajar banget ya. Melalui pengambil alihan seluruh jalur Gaza secara bertahap, pencabutan pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintahan Biden, dan kontrol penuh atas jalur Gaza sehingga bantuan kemanusiaan tidak akan sampai ke tangan Hamas, sebagaimana yang terjadi selama ini, ungkap Bezalel Smotrich. Tiba-tiba kembali serang Gaza. Aja benar-benar ya sebenarnya. Kekhawatiran Recep Tayyip Erdogan akhirnya terbukti menjadi kenyataan. Pasalnya Israel melanggar perjanjian gencatan senjatanya dengan Palestina. Negeri susu dan madu ini kembali merusak kehidupan di jalur Gaza. Bahkan aksi ini sudah menelan korban jiwa maupun kerugian dalam bentuk harta. Tercatat ada 115 warga Palestina yang harus meregang nyawa. Alhasil, aksi Israel ini membuat publik internasional geleng-geleng kepala. Meski begitu, Benjamin Netanyahu mengklaim tindakan ini diperlukan demi mencegah teror di jalur Gaza. Kami berkomitmen melenyapkan, mematahkan kemampuan militer Hamas, serta memastikan bahwa Gaza tidak akan pernah lagi menjadi ancaman bagi negara kami. Jelas Netanyahu dalam pernyataan resminya. Terlebih, aksi ini mendapat dukungan langsung oleh Amerika Serikat. Brad McGurk beralasan tindakan ini dibenarkan karena gencatan senjata belum resmi dilaksanakan.
Pada dasarnya, kesepakatan gencatan senjata belum dimulai hingga 19 Januari. Beber McGurk. Padahal, pihak Palestina sangat menghormati kesepakatan tersebut. Bahkan, milisi Hamas sudah melepas 3 tawanan Israel ke Palang Merah Internasional. Bener ya, Pasalnya, pengkhianatnya ya. Sky News Arabia melaporkan ketiganya diserahkan di utara jalur Gaza. Hamas menyerahkan 3 sandera Israel kepada Komite Palang Merah Internasional di utara jalur Gaza, ucap salah satu sumber kepada Sky News Arabia. Ya Lur ya, kita tidak boleh mudah percaya kepada Netanyahu ini Lur, karena memang dia sudah terbiasa berkhianat Lur ya. Dan Tayyip Erdogan pun sudah membaca situasi ini sebelumnya dan juga itu terbukti Lur ya, karena ini menyerang lagi Gaza. Memang Yahudi ini tidak boleh dipercaya Lur. Dia tuh sepak terjangnya sangat licik dalam apapun Lur ya, sangat licik. Dia akan melakukan apa saja demi kemenangannya. Dan di sini umat Islam pun Bapak Prabowo sangatlah marah Lur ya, bahkan mau mengirimkan TNI ke jalur Gaza untuk melakukan perdamaian di sana bila perlu. Karena memang ini adalah sebuah pengkhianatan yang sangat luar biasa daripada Israel. Kita tidak habis pikir Lur ya, kenapa ada manusia sekeji itu kepada umat muslim di dunia ini. Mungkin apa salah umat muslim di sana Lur ya. Palestina adalah suatu negara yang mayoritas umat muslim dan juga tempat para nabi dan juga kiblat pertama orang Islam di dunia Lur. Kenapa ini terjadi? Israel benar-benar Netanyahu benar-benar pengkhianat Lur ya. Tidak bisa dipegang omongannya ya. Mereka dengan apapun alasannya tidak bisa, seharusnya sudah menjatuhkan senjata menyerang lagi Palestina. Itu suatu perlakuan yang sangat keji kalau menurut gue Lur. Kita lanjut. Menyia-nyiakan perjuangan Prabowo Subianto. Aksi serangan yang dilakukan Israel ini seakan menyiakan perjuangan besar Prabowo Subianto. Pasalnya, Ketua Gerindra ini selalu mendukung Palestina. Prabowo selalu menyelipkan untuk membantu kemerdekaan Palestina di setiap acara yang dirinya hadiri. Sebut saja seperti saat dirinya berada di KTT G20 Brazil. Indonesia selalu mendukung dan mendesak setiap anggota G20 untuk membantu menghentikan masalah konflik. Kami mendukung upaya gencatan senjata di Gaza, ungkap Prabowo. Selain itu, dirinya juga menyampaikan dukungannya dengan lantang saat berada di KTT Gaza. Rakyat Indonesia sekali lagi menyatakan dukungan sebesar-besarnya untuk kemerdekaan Palestina. Hal ini menjadi solusi nyata untuk mengakhiri konflik di Gaza, ucap Prabowo. Alhasil, aksi keji Israel membuat Prabowo siap memberikan balasan. Presiden Indonesia ini disebut nggak segan untuk turun tangan demi kemerdekaan Palestina. Prabowo disebut siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mengatasi tindakan memalukan bangsa Zionis tersebut. Ya, benar. Jika ada kemungkinan kebutuhan untuk penjaga perdamaian, saya siap menyediakan pasukan tersebut. Hal ini menjadi konsistensi kami dalam membela Palestina, janji Prabowo. Rencana Prabowo untuk mengirimkan pasukan ke Gaza mendapatkan dukungan dari Maihen Nugraha Gumilar. Kepala Pusat Penerangan TNI ini mengaku pasukannya siap untuk diterjunkan. TNI siap melaksanakan operasi perdamaian di bawah bendera PBB. TNI kita tuh pemberani. Kapanpun dan kemanapun jika sudah menjadi perintah negara. Kalau sudah ada perintah, TNI akan menyiapkan pasukan perdamaian PBB. Iya Lur ya, Bapak Prabowo pun sangatlah ngamuk dengan keadaan seperti ini Lur ya. Bahkan TNI sendiri akan dikirim oleh Bapak Prabowo untuk melakukan perdamaian di sana, karena memang Bapak Prabowo selama ini berjuang sangatlah gigih untuk memerdekakan Palestina, saudara-saudara kita yang di Palestina Lur ya. Karena memang Bapak Prabowo tahu sejarah Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Makanya walaupun pakai gimana Indonesia berhutang budi kepada Palestina Lur ya. Dan disitulah bentuk nasionalismenya Bapak Prabowo selama ini Lur. Dia tidak pernah menghilangkan budi dari negara lain untuk Indonesia yang telah membantu Indonesia dan menyatakan Indonesia merdeka dari penjajahan dulu Lur ya. Bapak Prabowo sangatlah luar biasa nasionalismenya. Dan mudah-mudahan TNI kita nanti kalau misalnya jadi dikirim ke sana dapat mendamaikan Palestina juga Israel dan mengamankan para penduduk-penduduk yang anak-anak kecil, lansia dan juga
mudah lur ya. Semoga damai di Palestina sana. Kita lanjut. Buat sekutu Palestina meradang. Ya. Pastilah. Selain Prabowo Subianto, sejumlah sekutu Palestina juga ikut geram dengan aksi keji Israel. Sebut saja seperti Iran yang mengaku siap menyerang bangsa Zionis tersebut. Presiden Iran yakni Masoud Pezeshkian menyebut negaranya siap memberikan balasan bagi Israel. Kami nggak menginginkan perang, namun kami akan membela hak-hak bangsa. Iran akan memberikan tanggapan yang tepat terhadap agresi rezim Zionis, ucap Masoud. Selain itu, Iran juga disebut sudah melatih militan Houthi untuk dapat bertempur melawan Israel. Negeri para mullah disebut juga memberikan sejumlah alutsista kepada mereka. Sebut saja seperti Houthi yang tiba-tiba memiliki banyak rudal balistik untuk menyerang Israel. Bahkan, Iran juga disebut memberikan peralatan canggih seperti drone ke militan asal Yaman ini. Selain itu, kekejian Israel juga menjadi tajuk utama di berbagai kanal berita. Sebut saja seperti Al Jazeera yang menyorot mengenai seberapa kejamnya bangsa Zionis ini. Gencatan senjata seharusnya dimulai dalam waktu yang lebih cepat di Gaza. Lebih dari 46.000 warga Palestina nyawanya sudah direnggut oleh Israel, tulis Al Jazeera. Selain itu, BBC juga mengecam aksi kejam yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat. Ketakutan akan kekacauan menyebar di Gaza dengan datangnya Donald Trump yang bersekutu dengan Israel, tulis media asal Inggris tersebut. Meski begitu, RIA Novosti selaku media Rusia menyebut kalau Palestina akan mendapatkan bantuan dari negeri beruang merah. Palestina berharap Rusia akan memainkan peran penting dalam rekonstruksi jalur Gaza. Keterlibatan Rusia dalam proses ini akan menciptakan keseimbangan kekuatan yang diperlukan, tulis media tersebut. Itulah lur ya, bahasa Zionis pengkhianat dan juga pengingkar janji lur ya. Mereka berjanji gencatan senjata, tapi baru-baru ini mereka malah menyerang lagi dengan berdalih belum disepakati gencatan senjata. Itu sangatlah luar biasa pengkhianatan ya lur ya. Tidak hanya kalau misalnya Bapak Prabowo atau Erdogan, juga Presiden Arab, Iran pasti ngamuk lur ya karena pengkhianatan ini. Mereka mengkhianati kesepakatan yang telah dituliskan, tapi negara-negara pendukung Palestina tidak akan tinggal diam menurut mereka. Kita, Indonesia dan juga negara lain yang mendukung Palestina akan bertindak, akan selalu menjaga Palestina untuk dari serangan-serangan. Bahkan Bapak Prabowo sendiri ngamuk akan mengirimkan TNI ke sana lur ya, untuk ke perdamaian di perbatasan Gaza, karena memang itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat Gaza dan juga Palestina lur ya. Mudah-mudahan TNI kita dan juga para pendukung negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan juga mencapai cita-cita mereka untuk memerdekakan Palestina. Itu harapan kita semua lur ya. Semoga si Netanyahu ini cepat taubat dan juga berpikir dengan berapa nyawa yang telah dia hilangkan di Palestina sana. Sekian lesson dari gua kali ini lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.